Masih bersama kami di iNews yang pemirsa, seorang suami tega membunuh istrinya sendiri di Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Bahkan sang suami melibatkan temannya sendiri untuk mengeksekusi korban dengan imbalan 2,5 juta rupiah. Dua pelaku pembunuhan yang menewaskan Maria 46 tahun Juli lalu di Desa Sode, Kabupaten Timur Tengah Utara NTT akhirnya ditangkap. Otak pelaku pembunuhan bukan lain adalah suami korban yang melibatkan temannya sendiri untuk eksekusi korban. Bahkan sang suami sudah 3 kali merencanakan pembunuhan terhadap istrinya. Untuk memuluskan aksi, sang suami memberikan imbalan 2,5 juta rupiah terhadap temannya untuk mengeksekusi target di rumah korban. Ini membayar kepada saudara LL itu sebesar 2.500.000 dan sampai saat ini belum sudah diberikan uangnya ya. Uangnya sudah dibayarkan oleh saudara AK dan sudah digunakan atau sampai habis oleh saudara tersangka berinisial LL. Untuk hilangkan jejak, keduanya membuang jasad ke dalam sumur. Kemudian sang suami pura-pura melapor ke polisi. Kini keduanya terancam hukuman mati. Polisi pun dalami motif pembunuhan karena adanya dugaan perselingkuhan dilakukan oleh suami korban. Dari Timur Tengah Utara, NTT, Septet Besi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena tidak terima diputus sang pacar dan ditinggal menikah, seorang pria warga Bantul nekat mencuri motor milik suami mantan pacarnya. Akibat kejadian ini, kini sang pria harus berurusan dengan polisi serta terancam hukuman 7 tahun penjara. Merasa sakit hati ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya, seorang pria warga Bambang Lipuro, Bantul, nekat menggasak sepeda motor milik suami mantan kekasihnya. Pelaku cemburu karena melihat mantan kekasihnya berduaan dengan seorang pria dan ternyata sudah menikah. Kejadian berawal ketika pelaku menjalin hubungan dengan seorang wanita warga desa Banjarrejo. Namun tiba-tiba mantan pacar pelaku memutus hubungan keduanya. Tak terima akan hal tersebut, pelaku lantas mendatangi sang mantan pacar di rumahnya yang ternyata sudah menikah dengan pria lain. Karena merasa sakit hati, pelaku lantas mengambil sepeda motor korban. Sepeda motor korban pun telah diamankan sebagai barang bukti. Pertama itu mantan pacarnya itu kok umbah-umbah dengan laki-laki. Kemudian tetap ditunggu sampai malam, diinjen lagi, kok nggak pulang-pulang, kok malah tidur serumah, sekamar, kemudian diinjen, dia emosi, dia ngambil sepeda motornya dengan cara merusak jendela, diambil kunci yang ada di dalam, diragih karena dekat dengan jendela, kemudian motor suami mantannya itu diambil. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu, 2 motor yang dikendarai 3 pelajar SMA menabrak truk tronton di Lampung Tengah, Lampung. Akibatnya 2 pelajar meninggal dunia dan 1 lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi antara 2 sepeda motor yang dikendarai 3 pelajar SMA dan truk tronton bermuatan batu di Jalan Gunung Sugi, Lampung Tengah, Lampung. Ketiga pelajar yang luka berat sempat dilarikan ke rumah sakit. 2 korban meninggal dunia saat dalam perjalanan dan 1 lainnya selamat. Kejadian bermula saat para korban mengendarai sepeda motor dari Gunung Sugi menuju Padang Ratu. Namun tiba-tiba 2 motor tersebut menghantam truk tronton yang melaju dari arah berlawanan. Kronologis kejadiannya sementara kedua sepeda motor beriringan dari Gunung Sugi, keduanya anak sekolah hendak pulang ke arah Padang Ratu. Sesampainya di TKP di jembatan terjadi laka lantas sehingga pada saat ini kedua korban kita bawa ke rumah sakit. Sopir dan truk tronton telah diamankan di Mapolres Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan.
Siswi yang mengalami perundungan hingga buta hingga kini belum berani masuk sekolah karena masih trauma atas peristiwa yang menimpanya. Dinas Pendidikan Gresik menjamin keberlanjutan pendidikan siswa dengan memberikan kesempatan kepada korban agar memilih sekolah yang ia suka. Peristiwa perundungan siswa oleh kakak kelas hingga mengalami kebutaan kini telah memasuki tahap penyidikan. Pihak kepolisian meminta keterangan sejumlah saksi, diantaranya para guru, penjaga sekolah, dan kepala sekolah. Pada saat menjenguk korban, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memastikan pihaknya menjamin keberlanjutan pendidikan korban dan memberikan pendampingan kepada korban. Menurutnya, kepala sekolah merupakan figur yang paling bertanggung jawab di lingkungan sekolahnya. Kalau memang ini terbukti, apakah akan diberikan sanksi untuk kepala sekolah ini, Pak Kepala Kadis? sekolah harus bertanggung jawab, karena yang bertanggung jawab di lembaga pendidikan ada kepala sekolah. Oleh karena itu kita lihat nanti hasilnya. Kalau memang terbukti, sanksi bisa dijadikan guru. Maksimalnya bisa dijadikan guru. Anak saya, yang penting anak saya merasa nyaman, meskipun tetap di situ ya nggak apa-apa. Yang penting kan masih teman-temannya kan juga ada di situ juga. Jadi enaknya di mana menurut anak saya, itu yang baik. Sejak peristiwa perundungan menimpanya pada tanggal 7 Agustus lalu atau selama 44 hari, korban tidak berani masuk sekolah. Ia lebih memilih belajar bersama keluarga di rumah akibat mengalami gangguan penglihatan pada peristiwa pencorokan mata kanannya. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Kesulitan air bersih, warga Kelurahan Ancol, Jakarta menyerbu bantuan air dari Pam Jaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama iNews Siang.